Oke, jadi awal kecanduan itu mungkin waktu pertama kali main games online bareng temen ya di komputer itu sekitar bulan September 2016, dan waktu itu aku mainnya tuh Dota 2. Jadi waktu itu benar-benar sama main temen main bareng pertama kali gitu. Jadi benar belajar bareng, tapi di game Dota 2 ini aku kurang tertarik dan nggak mempelajarinya terlalu dalam gitu. Terus lanjut ke 2 Desember 2016, ini aku ingat banget waktu abis UAS hari terakhir pulangnya langsung main CSGO. Jadi ini sih game yang membuat aku benar-benar kecanduan, itu CSGO atau CSGO ya. Terus aku langsung tertarik ke gamenya, terus aku coba untuk menguasai baik teknik maupun taktik. Jadi di awal main ini aku cuma main berdua sama teman, jadi ada teman satu dia juga main, jadi main bareng, jadi cuma berdua gitu. Terus naik lagi ke SMA, jadi kan SMP ya, jadi kan SMP 2016 itu, terus 2017 tuh kurang lebih di akhir 2017 main ketemu kakak kelas, main bareng tapi seru gitu. Jadi dia mainnya berlima terus gitu, jadi full party. Di sini aku nemuin keseruannya gitu, dan dia juga jauh lebih mahir daripada aku, jadi aku punya temen yang mana ya, bisa ngajarin, bisa main bareng yang ranking ya, yang ranknya lebih tinggi gitu. Jadi kan lebih terpacu untuk menguasai lebih dalam lagi gitu. Terus rata-rata main itu sekitar 4 sampai 6 jam sehari. Ya kira-kira jadi pulang sekolah kurang lebih jam 3 gitu, main sampai maghrib gitu, istirahat makan bentar, terus mandi macam, langsung main lagi kurang lebih jam 8 jam 9 gitu. Terus paling parah tapi sempat waktu itu sampai 8 jam. Jadi kurang lebih jam 10 jam 11 sampai sore itu. Sore itu aku itu kira-kira 8 jam lah, maraton ya. Jadi nggak stop gitu lah. Jadi makan dulu macam, udah kelar makan baru main gitu, maraton. Terus paling parahnya juga tuh aku makan di kamar. Jadi ada nasi lauk di satu piring itu di bawah, aku bawa ke atas main. Jadi kan ada finding match dulu ya, jadi nyari musuh dulu tuh. Nah dalam proses itu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit gitu, aku makan secepat mungkin. Sudah match dimulai, aku taruh piring aku di samping, dan piring itu bakalan aku bawa turun ketika semua udah selesai. Jadi kayak udah malam itu baru bawa turun. Jadi beranjak dari kursi itu cuma untuk buang air kecil sama mandi gitu. Mandi juga cuma cepet lah, cuma 3 sampai 5 menit. Jadi lebih cepet daripada biasanya. Karena untuk ngejar waktu, untuk menghemat waktu gitu. Untuk menghemat waktu untuk biar bisa main lagi gitu. Terus nggak cuma itu. Jadi sudah pulang sekolah, kan ada turnamen tuh, biasanya itu turnamen orang-orang yang sudah profesional. Tonton itu, biasanya satu match itu durasinya 40 sampai 1 jam. Jadi udah nontonin tuh kurang lebih ya 2 jam lah, kurang lebih 2 jam nonton. Jadi pikiran benar-benar ke game itu doang. Jadi yang lain tuh kayak cuman rutinitas doang, nggak terlalu fokus gitu. Terus kalau untuk games, main game sih fokusnya sih lebih ke CSGO doang. Cuma itu sih kayaknya. Yang lain mungkin games yang pernah aku mainin cuman kayak yang story mode-nya doang gitu, yang ada story mode gitu, tapi nggak terlalu tertarik sih sebenarnya. Terus kalau untuk biaya untuk main games, untuk pembelian item dalam game sih kayaknya nggak pernah ya, karena aku nggak pernah beli item itu dalam game, beli skin atau apapun itu nggak pernah. Terus kalau untuk biaya sih palingan cuma untuk internet. Terus akhirnya aku sadar gitu, suatu waktu aku harus memperbaiki diri, menata masa depan gitu, menata diri aku sendiri. Itu ketika aku sadar kalau aku main ini cuman serius ya, main berjam-jam mendalamin teknik macam, tapi nggak ada tujuan yang pasti gitu. Kalau tujuannya kan orang kan dalamin game untuk masuk ke tim, tanding, dapat uang semacam itu. Aku juga tim nggak ada. Terus scene profesionalnya atau dunia profesionalnya game CSGO ini di Indo kurang gitu, kurang cerah kayaknya. Terus juga sempat denger gaji pro playernya di Indo kayaknya kurang tertarik gitu.
Terus akhirnya situ baru mulai mikir masa depan ini mau mau kemana gitu kan, game sudah nggak mungkin, terus aku harus cari gitu, mau kemana arahnya aku ini. Terus waktu itu juga pernah, kok aku kan kuliah di Taiwan, terus waktu itu pulang ke Indo, dan dari situ dia cerita banyak tentang mungkin kuliah macam gitu, apa aja yang harus dipersiapin ini. Terus aku mulai dapat gambaran tentang dunia kuliah, dunia kerja, pokoknya dunia setelah SMA ya, karena kan SMA ke kuliah itu beda ya, bukan kayak SMP ke SMA gitu. Terus dari situ juga aku dapat gambaran tentang gaji yang ditawarkan gitu di dunia kerjanya itu, dan aku ngerasa gaji itu lebih menggiurkan dan lebih pasti gitu daripada main game ini, karena game aku ya, kalau game lain nggak tahu. Jadi aku memutuskan untuk lepas dari canduan games online ini dan mulai menata diri gitu, mulai menata masa depan. Dan awalnya sih berat banget untuk lepas dari canduan games ini, karena otak kan benar-benar masih cuma di game, terus mau dipindahin susah banget. Thank you. Akhirnya sampai juga di tempat ini, bisa ketemu sama teman-teman remaja GKI Palembang yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah sekian panjang perjalanan harus berlari-lari, akhirnya tiba juga di tempat sini. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar kita di rumah di dalam masa-masa pandemi ini? Contoh berharap bahwa keadaan teman-teman sekalian di dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang bugar. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema yang tadi sudah kita lihat di dalam video di awal, berkenaan dengan Christian gamer. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang game, contoh yakin bahwa kita semua ini suka dengan game, bukan? Dan hasil survei juga mengatakan seperti itu. Baik anak remaja putri ataupun anak remaja putra, cowok cewek, semuanya sama-sama suka bermain game, begitu ya. Dan teman-teman sekalian, coba kita perhatikan di dalam survei berikut ini. Teman-teman, di dalam tajuk berita ini kita akan melihat bahwa ada banyak sekali survei yang mengatakan bahwa jumlah gamer di Indonesia mencapai 100 juta di tahun 2020. Dan survei ini dikatakan dari tahun 2018, teman-teman sekalian, dan sekarang sudah 2020, dan itu juga dibenarkan oleh salah satu survei yang baru-baru ini muncul, teman-teman sekalian ya, di tahun lalu, di akhir tahun lalu. Survei Twitter mengatakan bahwa gamers di Indonesia meningkat 100%. Wow, ini adalah angka yang begitu fantastis, teman-teman sekalian. Coba kita bayangkan, negara Indonesia itu punya jumlah penduduk 260 juta sekian orang. Dan kalau 100 juta diantaranya gamers, teman-teman bisa bayangkan itu hampir 50% daripada jumlah masyarakat di Indonesia. Teman-teman sekalian, berikutnya lagi fakta yang menarik tentang games ya. Kalau kita perhatikan survei di Twitter ini, di sana dituliskan bahwa 86 atau 85% dari anak-anak remaja atau para orang-orang yang bermain games itu didominasi oleh mobile gaming. Artinya smartphone yang kita pakai sehari-hari untuk berkomunikasi, untuk bersosial media, itu juga dipakai menjadi sarana untuk bermain games, teman-teman sekalian. Dan contoh tahu, kita semua juga pasti bermain games lebih banyak melalui handphone kita atau smartphone kita. Sedangkan 45% itu bermain di laptop atau di PC gaming. Tetapi yang menarik dari hasil survei itu mengatakan bahwa 67% orang yang bermain game itu tidak hanya menggunakan satu platform aja atau satu aplikasi, tetapi memakai lebih dari 2 aplikasi. Wah, ini luar biasa sekali ya berkenaan dengan games. Dan contoh kira tema mengenai Christian gamer ini menjadi sesuatu yang sangat
sangat penting. Kenapa? Karena ini juga based on true story dari Contoh Daniel. Nah, jadi teman-teman sekalian, Contoh Daniel ini juga adalah seorang yang bermain games gitu ya. Sejak dari SMP, SMA begitu ya, sampai dengan hari ini juga menyukai games. Dan Contoh Daniel kira berkenaan dengan tema ini, Contoh Daniel akan memberikan sharing begitu ya, berkenaan dengan kehidupan dan juga bagaimana ini hal-hal negatif bisa berkembang justru melalui aplikasi game ini atau permainan games ini, teman-teman sekalian. Baik, maka dari itu teman-teman sekalian, berdasarkan oleh hasil survei dan juga hal-hal yang kita perhatikan di dalam slide yang sebelumnya, maka Contoh kira Christian Gamer adalah sebuah tema yang sangat-sangat penting. Maka dari itu, mari kita simak bersama tayangan ini. Teman-teman sekalian, apakah teman-teman ingat dengan berita yang satu ini? Suami kecanduan Mobile Legends, istri curhat di kolom review Google Play Store. Sekalinya ada uang, bukannya kasih nafkah, malah beli item game. Kita sangat tergelitik pastinya ketika kita melihat berita yang satu ini, teman-teman sekalian. Bahkan seorang pasangan suami yang seharusnya tanggung jawabnya adalah untuk menafkahi istri, tapi kemudian dia tidak menjalankan tanggung jawab itu, malah dia asik untuk beli item games di Mobile Legends. Sampai akhirnya si istri curhat deh gitu ya di kolom komentar Google Play Store. Tapi bukan hanya itu teman-teman sekalian, coba kita perhatikan, ada berita yang lebih seru lagi. Bobol bank hingga 1,8 miliar demi game Mobile Legends. Wanita ini ditangkap aparat Polda Metro. Ini juga adalah kisah-kisah yang baru, bukan, yang menggemparkan tanah air Indonesia kita di negara plus 62 ini. Ada orang yang kemudian men-spend atau menyediakan banyak uang untuk bermain itu. Tetapi jangan salah teman-teman sekalian, wanita yang membobol ini, dia itu memanfaatkan kelengahan salah satu bank atau aplikasi sehingga dia dapat meraup untung di sana. Kasihan, dia sudah dibui dan dipenjarakan teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, dari semua hal-hal yang sudah kita dengar bersama dan kita lihat melalui berita, maka kita dapat simpulkan bahwa setiap dari kita yang di rumah nonton juga pasti suka untuk bermain game, bukan? Ada Mobile Legends, ada PUBG, ada Clash of Clans begitu ya, ada apa? Free Fire, atau mungkin ada yang bermain Snake juga, yaitu termasuk dengan game, teman-teman ya. Nah, mengapa kita bermain games? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab teman-teman sekalian, dan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Apakah ada hal positif dan negatif yang bisa kita temukan ketika kita bermain games? Dan yang paling penting, apa yang Alkitab katakan mengenai bermain games ini? Mengapa bermain game dan hal-hal positif yang kita dapatkan saat bermain games. Yang pertama teman-teman sekalian, ada yang mengatakan bahwa seseorang atau anak remaja suka bermain games karena mengisi waktu luang. Apalagi di dalam masa-masa pandemi ini, survei mengatakan bahwa di dalam masa pandemi ini banyak anak-anak remaja atau anak-anak sekolahan yang kemudian meluangkan waktunya untuk bermain games lebih banyak daripada waktu-waktu atau situasi biasanya sebelum pandemi, teman-teman ya. Dan kemudian survei itu juga mengatakan bahwa semakin sedikit anak-anak remaja, anak-anak sekolahan yang menggunakan komputer atau PC gaming untuk bermain, tetapi lebih banyak bermain di smartphone mereka di dalam masa-masa pandemi ini. Nah, ini adalah untuk mengisi waktu luang, teman-teman sekalian. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa mengapa bermain game? Ya, untuk mencari hiburan, ada entertain. Setelah drama Korea apa itu, A World of Magic Marriage, alah lupa ya, kelibet namanya apa.
sudah habis seasonnya, sudah habis serinya begitu ya. Wah, bosen dong. Maka kemudian banyak anak-anak remaja, anak-anak sekolahan yang kemudian mulai mencari alternatif lainnya, yaitu dengan bermain games dan untuk mencari hiburan daripada bosan di rumah begitu ya. Lalu kemudian berikutnya, ada yang mengatakan bahwa bermain games itu sebagai sarana sosialisasi. Wah, karena banyak teman-teman yang kemudian memakai games untuk bermain dan bukan hanya sekedar mencari hiburan dan mengisi waktu luang, tetapi bisa bertemu dengan banyak teman-teman di dunia maya ataupun teman-teman sekolah, tetangga yang ikut juga bermain di dalamnya. Jadi ini semacam sarana silaturahmi teman-teman ya. Nah, next lagi, ada yang mengatakan bahwa games ini juga dimainkan karena sarana atau menjadi sarana untuk belajar. Contoh Daniel keinget ketika dulu pas SMP bermain games PlayStation 1, wah ini udah lama sekali. Contoh Daniel banyak belajar bahasa Inggris, mau nggak mau ya terpaksa supaya mengetahui game itu harus buka kamus begitu. Bermain Harvest Moon dan akhirnya contoh Daniel sedikit banyak bisa belajar juga tentang bahasa Inggris pada saat itu. Nah teman-teman sekalian, dan yang terakhir ternyata melalui bermain games ada banyak manfaat-manfaat positif lainnya yang bisa kita dapatkan. Beberapa survei kalau teman-teman lihat di Google ada mengatakan bahwa game itu melatih atensi seseorang. Jadi orang yang bermain games itu atensi atau perhatiannya itu jauh lebih lama dibandingkan dengan mereka yang tidak bermain games sama sekali. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa bermain games juga dapat melatih hand and eye coordination. Wah, jadi koordinasi mata dan juga tangan itu jadinya terlatih karena bermain game ini. Jadi sensor motoriknya teman-teman ya. Dan ada satu fakta yang menarik ketika contoh juga mempersiapkan khotbah ini gitu ya. Ternyata di salah satu survei mengatakan bahwa video games can help couples. Ternyata games juga berpengaruh baik kepada pasangan-pasangan. Yang punya pasangan, nah ini bisa menjadi usulan ya bagi kita ya. Dimana games itu membantu untuk menjalin satu deeper relationship dengan pasangan kita atau dengan si doi gitu ya. Tapi ini tentu tidak menjadi alasan yang mutlak. Kalau berlebihan juga itu tentu tidak baik. Nah, nextnya maka kita akan melihat hal-hal negatif apa sih yang kemudian dapat ditimbulkan melalui bermain games ini. Dan ada dikasih tanda bintang, itu artinya jika games itu dimainkan secara berlebihan teman-teman ya. Yang pertama, yang pasti kesehatan terganggu ya. Terlalu banyak bermain games, leher sakit, tangan sakit begitu ya. Lalu kemudian apa? Kita bisa sakit karena kurang istirahat. Kayak berita yang satu ini. Seorang 17 tahun, anak remaja, dia meninggal karena kecanduan bermain games sepanjang malam. Ini orang Thailand begitu ya. Berita di kiri atas, tahun 2019. Lalu kemudian di tahun 2017, 2 tahun ke belakang, Chinese video game streamer reportedly dies of exhaustion after months of sleepless night. Wah, juga akhirnya kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena setiap malam menghabiskan waktunya untuk bermain games dan dia kurang waktu untuk beristirahat. Dan teman-teman tahu yang menjadi Chinese game streamer ini adalah seorang yang terkenal di dalam satu platform game King of Glory. Dan sayang sekali orang tersebut, anak remaja tersebut meregang nyawa karena dia lupa untuk menjaga kesehatan dirinya. Dan itu terjadi teman-teman karena games, terlalu banyak bermain games. Lalu kemudian yang kedua, masalah yang timbul atau hal negatif yang timbul adalah soal kecanduan game. Teman-teman, ini adalah satu hal yang sangat berbahaya sekali. Dan menurut artikel Tempo mengatakan ada beberapa ciri-ciri seorang yang kecanduan games. Yang pertama itu gangguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut, tidak dapat mengendalikan dirinya. Wah, ini ya. Yang kedua, lebih memprioritaskan memainkan permainan tersebut dibanding dengan aktivitas yang seharusnya lebih diutamakan. Yang ketiga, intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan meskipun ada konsekuensi dan dampak negatif yang dirasakan. 4 perilaku berpola tersebut menyebabkan gangguan yang bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan, dan area penting lainnya. Yang kelima, pola tersebut sudah berlangsung selama 12 bulan. Nah, itu menurut hasil survei daripada Tempo. Tetapi contoh Daniel punya satu surveinya sendiri untuk menilai atau menjadi tolak ukur apakah kita seorang gamer yang candu begitu ya.
Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahuinya, apakah kita dapat menahan diri untuk tidak bermain game selama 1 hari atau mungkin selama masa jangka waktu tertentu, misalkan 1 minggu, 1 hari begitu ya, tergantung begitu. Nah, kalau kita sulit untuk menahan diri kita, itu dikategorikan sebagai seorang yang kecanduan. Teman-teman berkenaan dengan kecanduan ini, contoh ingin membahas sedikit tentang satu film yang sempat muncul beberapa tahun yang lalu, yaitu Ready Player One. Diceritakan seorang anak remaja pemuda, yang begitu ganteng, tetapi kemudian dia lebih asik untuk menghidupi hidupnya di dunia game ketimbang di dunia nyata. Di dunia nyata, dia mengabaikan satu dengan yang lain, relasi bersama dengan bibinya, relasi dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia hanya menikmati dunia yang ada di dalam virtual itu. Dan di akhir film itu di sana dikatakan bahwa kita mesti menghidupi hidup yang nyata ini ketimbang menghidupi dunia virtual. Karena yang asli itu adalah yang sekarang ini, bukan yang di virtual, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah satu poin yang baik. Teman-teman di rumah mungkin kalau belum nonton, itu bisa nonton filmnya begitu ya, Ready Player One. Berikutnya lagi teman-teman sekalian, hal negatif yang dapat kita perhatikan di dalam bermain games adalah bisa jadi kita belajar hal-hal negatif dari bermain games itu, apalagi games online teman-teman sekalian ya. Kita bertemu dengan beragam banyak orang di sana. Kita bisa belajar kata-kata buruk, kita bisa akhirnya bertikai, bertengkar di sana. Lalu kemudian kita juga bisa berhadapan dengan konten-konten semacam pornografi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Nah, ini adalah hal-hal negatif dari permainan games itu sendiri teman-teman ya. Lalu kemudian di atas semua hal itu kita harus bertanya, apa kata Alkitab? Kemudian ya, apa kata Alkitab berkenaan dengan semua hal yang sudah kita bahas tadi? Ada beberapa ayat yang kita mau baca sama-sama teman-teman ya, dan akan kita renungkan. Yang pertama, prinsipnya adalah di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu diperbolehkan, itu benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, itu benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Teman-teman, prinsip yang pertama adalah apakah hal yang kita lakukan termasuk di dalam game itu adalah sesuatu yang berguna dan membangun. Teman-teman sekalian, kalau misalkan game yang kita mainkan itu tidak membangun kita, game yang kita mainkan itu tidak membawa pertumbuhan kerohanian di dalam hidup kita, tidak membangun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan juga mengasihi sesama, maka itu tidak ada artinya dan menyalahi prinsip Alkitab. Yang kedua, 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Prinsip yang kedua adalah lakukan segala sesuatu termasuk di dalam bermain game untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Paulus mengatakan, jika engkau makan atau minum. Teman-teman sekalian, Paulus sedang menasihati jemaat soal makan dan minum. Soal makan dan minum itu adalah hal yang simple, yang biasa dilakukan oleh manusia, bahkan kita sampai dengan hari ini. Sesuatu yang simple saja, Paulus katakan harus dilakukan untuk dan demi kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu teman-teman sekalian, bermain games adalah sesuatu yang simple dan biasa kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi hal yang simple sekalipun harus kita dasari dengan satu kerinduan, bahwa apapun yang saya lakukan, bahwa games yang saya mainkan ini harus juga kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Berikutnya Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Teman-teman, prinsip yang ketiga adalah mencari kesukaan Allah, mencari apa yang dikenan oleh Allah. Teman-teman, kalau games itu malah membuat kita jauh daripada Tuhan dan malah membuat kita semakin destruktif, bukannya konstruktif, maka teman-teman sekalian itu adalah di luar daripada kehendak Allah, di luar daripada kebenaran firman Tuhan, dan itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Berikutnya yang terakhir, prinsip yang terakhir, Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, ayat ini dirangkum dari 2 ayat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ulangan 6 ayat 5 dan juga Imamat 19 ayat yang ke-18, yang berbicara tentang bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, segenap hati kita, segenap raga kita, dan kemudian kita juga harus belajar mengasihi sesama di sekitar kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maka dari itu teman-teman sekalian, berkenaan dengan Christian Gamer, prinsip apa yang kemudian bisa kita terapkan saat kita bermain di dalamnya? Teman-teman sekalian, Alkitab tentu tidak ada melarang secara spesifik bagaimana seseorang bermain games dan lain sebagainya, karena itu 2000 tahun yang lalu, saudara, begitu ya teman-teman sekalian. Dan sekarang kita hidup di abad yang ke-21 ini. Alkitab tidak ada berbicara secara spesifik, tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya belajar terus-menerus untuk mencintai Allah di dalam hidup ini dan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekalian, game online. Kalau kita berbicara mengenai mengasihi Allah, maka teman-teman sekalian, kita akan belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita mengatakan bahwa saya mengasihi Allah, maka seharusnya kita belajar untuk beribadah, berdoa, belajar merenungkan firman Tuhan. Kita belajar untuk memupuk rohanian kita, bukannya malah kita mementingkan game dan sampai ibadah kita, spiritualitas kita, kerohanian kita akhirnya tidak terlaksana dengan baik karena kita sibuk dengan game kita. Teman-teman, kalau kita mencintai Tuhan, seharusnya kita punya banyak waktu untuk berdoa, untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan, mengandalkan Dia, dan bukannya malah mencari kepuasan diri sendiri. Berikutnya, ketika kita berbicara bahwa kita harusnya mengasihi sesama, maka kita juga harusnya belajar untuk tidak berkata-kata kasar kepada orang-orang di dalam game itu. Kita belajar untuk bisa membagi waktu dengan baik, bahwa kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada saya adalah kehidupan yang seharusnya balancing, kehidupan yang harusnya balance, seimbang antara saya bermain games dengan diri sendiri dan juga waktu bersama dengan keluarga. Teman-teman, kalau kita hanya sibuk bermain games sampai kita lupa bahwa ada orang tua kita, sampai kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab sekolah kita, sampai kita lupa bahwa kita punya pelayanan di gereja, maka teman-teman sekalian, itu adalah games yang sama sekali di luar daripada kehendak Tuhan. Maka dari itu teman-teman sekalian, biarlah prinsip-prinsip Alkitab ini juga boleh menuntun kita lebih mawas terhadap apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Alkitab memang tidak melarang secara spesifik, tetapi jika games itu membuat kita makin jauh kepada Tuhan, ketika games itu membuat kita semakin tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka teman-teman sekalian, games yang kita atau teman-teman sedang lakukan itu adalah games yang keliru dan salah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ajar kami untuk boleh semakin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama kami di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, ampunilah kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu yang seringkali lupa diri, dan kami lebih mementingkan hawa nafsu kami untuk bermain games sampai kami lupa bahwa ada tanggung jawab kami bagi sesama kami, kepada Tuhan dan sekitar kami ya Tuhan. Kami terus berdoa biarlah Allah Roh Kudus boleh ingatkan firman Tuhan ini, dan kami juga boleh belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang memandang game dengan porsi yang tepat, dan kami juga memainkannya dengan tepat juga. Dan kami selalu ingat bahwa jati diri kami adalah murid Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.